Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi wa habibihi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamuna yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, shaimin shaimat, wabil khusus segenap jamaah Majelis Taklim Mushallah Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, falakal hamdu ya rabbana. Pada saat ini, pada kesempatan pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, kita kembali didudukkan bersama-sama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di waktu yang sangat istimewa, melaksanakan salat sunnah fajar sebelum melakukan salat subuh merupakan salat sunnah yang paling afdal di antara salat-salat sunnah yang disunnahkan di dalam Islam. Kemudian apalagi kalau dilakukan di bulan yang paling afdal, maka dia menjadi sesuatu yang paling afdal. Contoh, kita melakukan salat Jumat. Salat Jumat itu adalah salat yang paling afdal di antara satu minggu. Dilakukan di bulan Ramadan lebih afdal lagi. Oleh sebab itu, alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita diberikan Allah nikmat bisa duduk bersama-sama melakukan ibadah salat subuh berjamaah. InsyaAllah dikatakan oleh para ulama, minimal derajat Lailatul Qadar itu kita dapatkan ketika kita tidak meninggalkan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Itu derajat yang paling rendah. Paling rendahnya derajat orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak meninggalkan isya berjamaah dan tidak meninggalkan subuh berjamaah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita kembali dikumpulkan Allah dalam nikmat sehat afiat, dan sudah berlaku 3 hari Ramadan. Tak ngaso tak lama lagi kita hari raya. Kurang lebih ya, masih sekitar 26 hari ya, atau 27 hari lagi. InsyaAllah mudah-mudahan kita sehat afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan sisa-sisa umur kita ke depan untuk bisa selalu beraktivitas dan beribadah kepada Allah, mencari segala kebutuhan-kebutuhan kita untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita yang lain guna mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana mencari keridhaan Allah ini harus berusaha. Tidak pacak nganteng-nganteng bae, tidak pacak duduk-duduk santai bae. Itu harus benar mak mano supaya Allah tu ridha dengan kita, dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita. Kita semangatkan, kita kuatkan, sebab tidak mungkin Allah tu ridha begitu baik dengan kita kalau tanpa ada usaha dari kita. Tidak ridha Allah tu tidak bisa kita cari hanya dengan solat beda. Ridha Allah juga tidak bisa kita cari dengan puasa beda. Seluruhnya aktivitas keseharian kita itu harus sesuai dengan tuntunan syariat dan harus sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baru kita berusaha, itu pun belum tentu Allah ridha sama kita. Sebab manusia ni kebanyakan ya menanggung beban amanat, tapi tidak jadi wong amanat. Dia kuat nerima amanat, dia mau nerima amanat, tapi untuk beramanat dia tak bisa. Oleh sebab itulah, kalau kita renung-renung ternyata kehidupan kita ni intinya sikap ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah masukkan kita terus dalam ibadah. Allah perintahkan kita terus dari mulai kita bangun tidur sampai kita nak tidur untuk beribadah, dan itu dibimbing langsung oleh kekasihnya Rasulullah. Nabi Muhammad membimbing kita dari mulai kita nak tidur sampai kita nak tidur lagi.
dibimbing oleh Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita jangan lepas daripada hal-hal yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan disenangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Nabi pernah mengatakan dalam hadis, lau ta'lamuna ma'alam la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, maka kalian akan sedikit ketawa, banyak menangis, kata Rasulullah. Makanya kita alhamdulillah pada kesempatan pagi ini sudah dua hari kita mendengar cawisan di mushola ini, dan juga barangkali antum juga mendengar majlis taklim di tempat lain. Di antara salah satu sunnah di bulan Ramadan ini banyak menghidupkan majlis-majlis ilmu, banyak menghidupkan majlis-majlis taklim, bukan hanya di tempat kita baik. Barangkali gek siang antum ada nyari duit ke mana, berdagang ke mana, mampir ke mana, ada majlis taklim, kemudian ustaznya tu seakidah sama kita, silahkan kita mampir duduk untuk memanfaatkan waktu yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Sebab sebenarnya yang kita ni yang didatangi Ramadan, bukan kita natangi Ramadan. Kita ni yang didatangi Ramadan. Ramadan tu datang tu lah tiap tahun. Cuman kita ni kadang-kadang ada yang tak siap, ada yang siap. Makanya Rasulullah memberitahu sebuah riwayat, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Rasulullah mengatakan, man fariha biduhul Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan jauhkan jasadnya dari api neraka. Intinya apa dia? Intinya tidak bakal masuk neraka selama-lamanya. InsyaAllah kalau kita senang. Kerana ada juga orang yang Islam tidak senang dengan masuk puasa. Unyam. Biasa jualan metu pagi tak baca. Biasa nyari duit ini ada hambaan, ada halangan. Makanya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah lah tahu 1500 tahun kurang lebih yang lalu Nabi itu tahu apa yang bakal dihadang oleh umatnya di akhir zaman ini, apa yang bakal dihadapi. Di antaranya iaitulah kemalasan, kejenuhan, itu kita sifat kita. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan lebih baik daripada Ramadan tahun depan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan juga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu, dan mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, barangkali para asatid kita sudah menyampaikan keutamaan-keutamaan Ramadan, sudah memberitahu kepada kita bagaimana apa yang Allah curahkan rahmatnya di bulan Ramadan, sebab-sebab ampunan, sebab-sebab rahmat itu dibukakan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Makanya orang-orang yang ingin bertaubat, orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, di antara salah satu waktu yang utama itu adalah bulan Ramadan. Kalau kita bicara tentang puasa Ramadan, ini puasa Ramadan ini sebenarnya dari zaman Nabi Nuh. Ulama mengatakan yang pertama kali berpuasa di bulan Ramadan ini Nabi Nuh. Tapi namanya dulu bukan Ramadan. Bulannya bukan Ramadan. Bulan Ramadan ini disebut dengan nama Ramadan kerana ketentuan dari orang-orang Arab dulu menunjuk nama Ramadan. Tapi bulan Ramadan ini sudah ada dari dulu. Makanya disebutkan kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Nah, makanya umat-umat dulu tu sudah berpuasa. Cuman yang membedakannya tata caranya. Waktunya beda. Kalau umat-umat dulu tu lebih banyak puasanya. Dan kadang-kadang mereka tu berpuasa dengan tujuan-tujuan yang bukan kerana Allah. Kadang-kadang mereka tu berpuasa kerana bintang. Kadang-kadang mereka tu berpuasa kerana hajat-hajat yang tertentu. Tapi kalau kita ini berpuasa memang dikhususkan Allah Ta'ala untuk ibadah. Makanya puasa ini pahalanya kan tidak pacak dihitung, kecuali Allah yang hitungnya. Tak pacak dihitung sebab takaran orang nahan lapar, nahan haus sudah kata hitungannya. Makanya pernah disampaikan dulu, kalau ada orang minta sedekah sama kita, dia nyebut ke tak ada makan, jangan ditolak. Dia minta makan sama kita, jangan ditolak. Sebab takaran lapar itu tak pacak diukur. Takaran haus tak pacak diukur. Kalau takaran duit masih pacak diukur. Ya, takaran duit. Kita ada takaran pulus gitu. Pasti pacak ditaka. Mampu apa tidak beli. Ada takarannya. Tapi kalau lapar sama haus tak pacak ditaka. Makanya pahalanya Allah yang nentukannya. Oleh sebab itulah di bulan Ramadan ini salah satu kesunahan yang harus dilakukan bagi orang-orang yang berpuasa itu adalah it'amut ta'am, berbagi makanan.
Sunnah yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, dalam Islam ini perbuatan apa yang baik? Maka Nabi menjawab, tut'imut ta'am. Pertama kali Nabi sampaikan, memberi bagikan makanan. Makanya takaran perut ini tak pacak ditaka. Kalau ada orang datang sama kita, oh tolong pak, aku belum makan belas hari, jangan ditolak. Kalau duit masih pacak kita tolak. Minta sedekah masih pacak kita tolak. Wa amma sa'ila fala tanhar. Kalau kita tak ngenjuk, dinjuk resep oleh Allah, jangan dibentak be. Maka kata ulamanya, kalau kita nak ngenjuk pengemis, kita nak tidak ngenjuk, kita ngenjuk setengah harta kita ngenjuk ke sama dia, tapi sebelumnya kita katoi dulu. Kita katoi dulu sampai puas baru kita ngenjuk. Itu lebih sakit dia. Lebih baik kita tolak dengan lembut. Tak, maaf agak be. Nah, itu kalau harta. Tapi kalau makan, minum, jangan ditolak. Kalau ada pengemis datang, aku belum makan, tolong minta makan. Nah, itu jangan ditolak. Sebab takaran perut ini tak katik takaran Allah yang mengukurnya. Makanya kita lah tahu kan, maksiat yang paling besar itu maksiat perut sama maksiat kemaluan. Itu paling besar maksiat, duikok itu. Maka kalau kita jaga duikok itu diri kita, selamat kita. Maksiat perut itu jangan yang haram masuk, jangan yang subhat masuk. Maksiat kemaluan itu pancingannya banyak. Pancingan maksiat kemaluan itu banyak, bukan hanya berzina baik dan lain sebagainya. Nah, di sini Rasulullah tunjuk jalan kepada kita. Di bulan Ramadan ni khususnya, kalau ada yang rezeki lebih, kata Rasulullah, salaf kita mengajarkan kalau kita berbuka puasa, sini salaf mengajarkan mungkin sudah disampaikan oleh ustaznya. Salaf kita mengajarkan kalau kita berbuka puasa, usahakan buka kita tu dengan yang halal. Dan juga kita harus jingok dengan siapa kita berbuka. Wikok diajari salaf itu. Makanya jangan main comot-comot be hari bulan puasa ni. Ada orang magi-magi ke magi, gembek, jingok dulu magi gitu. Kalau yang magi-magi kenyo tak jelas, kelompok-kelompok tertentu, magi ke takjil, magi ke buka, kalau kita ragu jangan dimbek. Sayang puasa kita dari pagi ke sore. Ya deh. Kita cuman sekali liwat be matal kenyo, dapat sesuatu yang subhat, hancur langsung pahalanya. Habis. Tidak boleh apa-apa. Boleh pa sama ya be. Ta sama pe. Ya, boleh lapar sama haus be gitu. Nah ini. Jadi sini Rasulullah tunjuk tahu di antara amalan-amalan yang mengistimewakan di bulan suci Ramadan ini, pertama it'amut ta'am. Nah, kita magi ke makanan. Magi ke makanan ini tidak usah nak tahu sebenarnya. Kalau kita ngenjuk musola, ada orang buka di langgar atau di masjid, kita ngenjuk ke be? Okay, ini kayak sudah ngenjuk nak protes pula. Aku ngenjuk tu buat orang yang di langgar, ngapa kau balik? Macam itu kalau kita nak ngenjuk, tak usah kita komen. Nak ngenjuk be. Aku ni ngenjuk buat di langgar sana, ngapa kau balik? Kadang-kadang ada baik orang yang galak hasud tadi. Kau ni wong ni untuk buka, ngapa kau balik? Lah, kita ngenjuk sedekah di bulan Ramadan lagi boleh pahala. Yang lebih besar lagi kalau kita ngenjuk wong puasa kan. Tapi ngenjuk sedekah tu boleh pahala. Di antara ada sabda Nabi tu, sedekah tu wong sombong yang sedekah tu lebih Allah cintai daripada wong yang sombong tidak sedekah. Masih mending dia sedekah walaupun agak sombong dia, masih mending galak sedekah. Ini tak sama sekali. Udah tidak sedekah, sombong pula. Katik wantanan lagi, apalagi miskin. Tambah. Lah miskin sombong pula. Sombong tu maksudnya bukannya wong miskin sombong tu bukan berarti wong miskin jalan negak dada apa dia nak dipamer kenyo. Maksudnya tu sombong, wong miskin sombong tu tidak solat. Tidak ibadat, tidak pernah ke langgar, tidak pernah ke masjid. Itu orang miskin sombong. Semayang tidak, gawe berjudi baik. Rumah lah ngontrak, bau-bau maung pula ngontrak. Pencarian kati, semayang tidak, ngadu ayam tiap hari. Nah, tambah. Nah ini ini tambah namanya. Nah, jadi it'amut ta'am kata Rasulullah. Yang kedua, taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rib. Kita mengucap ke salam di bulan Ramadan ni besar pahalanya. Kan kata nabinya kalau kita mulai salam pahalanya 20. Kalau kita nyawab salam pahalanya 40. Memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Beda. Makanya ada perbedaan. Kita kalau sama-sama Islam. Tapi kalau sama orang kafir, kalau kita ngucap ke salam sama orang kafir, hukumnya haram.
Nyawabnya wong kafir ngucap ke salam sama kita. Kita bergawi sama wong bukan Islam. Dia tahu dia ngaku Islam, begitu kita datang assalamualaikum muji dia. Kita nyawab haram. Ya tak boleh. Jadi ada tempat-tempatnya. Cuman kita lah tahulah mana wong yang kira-kira kita ucap ke salam. Nah, itu keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam satu riwayat disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu taala beliau berkata kepada Rasulullah, "Inni idza ra'aituka taubat nafsi." Ya Rasulullah, aku ini kalau sudah memandang wajahmu tenteram jiwaku, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kalau sudah nyingok Rasulullah itu sumpek milang. Abu Hurairah ini kan pemimpin Ashabus Suffah. Beliau ini asli dari Yaman. Nama aslinya adalah Abdus Sams dulunya. Diganti oleh Rasulullah dengan Abdurrahman bin Sohor. Itu nama asli Abu Hurairah. Tinggalnya di depan Masjid Nabawi. Kelompok yang tinggal di Masjid Nabawi itu perantau-perantau yang miskin-miskin, tapi ahli taat kalau mereka tidak akan makan kecuali Nabi makan. Namanya Ashabus Suffah. Antum boleh cari di sejarah. Ashabus Suffah itu jumlahnya berganti-ganti, ada 70, ada sampai 400. Yang mimpinnya Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah itu perawi hadis paling banyak. Tuh orang-orang Syiah itu tidak demen sama Abu Hurairah. Kenapa? Ngapu Abu Hurairah ini datangnya lambat. Dia masuk Islamnya terakhir. Abu Hurairah ini masuk Islam tak salah tahun 8 Hijriah. Beberapa tahun sebelum Nabi meninggal. Tapi hadisnya banyak. Hadisnya paling banyak Abu Hurairah. Dia dalam kitab Bukhari Muslim itu paling banyak hadis Abu Hurairah. Ngapa? Sebab beliau ini di mana ada Nabi, ada dia. Sebab tak kata gawi. Cawang Palembang. Kalau Palembang banyak gawi. Ini tak kata gawi. Artinya di mana ada Rasulullah, di situ ada beliau. Jadi Abu Hurairah ini tidak pernah jauh dari Nabi. Jadi ketika dia mengatakan, aku ni kalau sudah jenguk engkau ya Rasulullah, hatiku tenteram. Wa qarrat aini, sejuk mataku, kata Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, anbi'ni an kulli syai'in, tolong ya Rasulullah beritahu aku tentang segala sesuatu. Lalu Nabi menjawab, kullu syai'in khuliqa minal ma', kata Nabi. Setiap sesuatu tu Allah jadikan dari banyu. Banyu tu sumber kehidupan. Segala sesuatu kita dari banyu bukan? Kita dari banyu, dari tanah. Hakikat yang dari tanah itu Nabi Adam. Kalau kita bukan dari tanah, dari daki banyak cuman bukan dari tanah, kita dari apa? Dari banyu. Antum tak percaya sesuatu dari banyu? Nak bukti ke? Antum jengok kalau sawah musim kemarau. Letak kalau dah katik banyu kan? Tiba-tiba ada dak iwak? Katik kan? Ada mana ada binatang lagi? Keras. Tanah berengkang, babit kepala, pecah kepala. Saking keras tanah itu. Tapi begitu turun hujan, metu iwak dari situ. Cobalah kita pikir, ada iwak, ada udang dari situ. Padahal waktu sawah itu kering, tak katik apa-apa. Kubek-kubek lah situ. Teori-teori wong baik di YouTube itu. Kalau sini ada iwak ini, kelok lah kau. Mana baca di kelok itu. Lah kerasa itu. Jadi Nabi mengatakan setiap sesuatu diciptakan dari air. Faqultu, lalu Abu Hurairah berkata, akhbirni bisyai'in idza amiltuhu dahaltul jannah. Ya Rasulullah, beritahu aku sesuatu. Ini sahabat dulu tuh, kalau mintanya cak itu sama Nabi. Apabila aku amalkan perbuatan ini, aku masuk surga, pasti masuk surga. Nah, Abu Hurairah menyebut pakai kalimat dahol tu, sebab kalau orang Arab itu kalau dia pakai kalimat dahol tu itu pasti masuk surga. Kalau kalimatnya adhulu belum tentu, tapi kalau dahol tu pasti masuk surga. Mereka mintanya tidak duit, tidak harta. Makanya pernah kita dengar cerita kan, Arabiah itu ketika ditanya oleh Nabi, wong yang galak ngabdi sama Nabi, wong cinta sama Nabi, dipanggil Nabi sekali waktu, sini, kau nak minta apa sama Allah? Ngomong sama aku je Rasulullah. Apa kau nak minta? Kalau kita ditawai cak itu, oh, gugup gitu. Bayangan kita sudah dunia kalau. Kenapa? Kelamun hidup satu. mulai ini. Kalau Rabi'ah tidak, minta apa? Minta tempo. Minta tempo dia. Maksudnya minta tempo besok. Nak mikir dulu. Mahal ini. Ditawai Nabi. Bukannya perkara yang gampang. Banu ada Nabi nawai sahabat. Jarang. Minta apa? Sebut ke? Aku minta ke sama Allah.
Minta Tempo. Bukan minta majalah Tempo, dah kata lagi majalah Tempo. Minta waktu. Ini contohnya akhirnya kata Nabi, sudah, kau fikirlah dulu. Besok ketemu habis solat zuhur, dipanggil Rasulullah. Sudah, apa yang kau fikirkan? Kau nak minta apa sama Allah? Ini sahabat. Ini sahabat. Makanya mereka dapatkan segala-galanya. Aku minta sikok ya Rasulullah. Sudah, apa dia? Mantap, mantap. Apa dia? Pengen bersamamu di surga. Mintanya itu cuman tidak duit, pengen duduk bersamamu di surga, berkelanjutan, bukan hanya di dunia, tapi duduk bersamamu dalam surga, bersamamu ya Rasulullah. Tak kata kau pengen dunia, kata Rasulullah, pengen ni, cukup itu. Itu sahabat Rasulullah. Makanya hidupnya bahagia, walaupun hidup sahabat tu saro, buntu. Makanya Nabi hijrah. Kalau sahabat tu berduit galau, saya pak galau orang Mekah itu. Ya, kalau sahabat tu saro, tak kata yang melo. Nabi kesian tengok sahabatnya digebuk, disiksa, dibunuh. Kita hijrah. Allah perintahkan hijrah. Minta Nabi kepada Allah Ta'ala supaya diselamatkan kaumnya. Makanya kita dengarkan kemarin waktu kita taklim, Nabi Muhammad itu pernah solat macam surat wa in tu'adzibhum itu, diulangi Rasulullah. Ya Allah, kalau kau azab mereka, mereka hambamu ya Allah. Sampai diulangi Nabi sampai subuh ayat itu. Saking Nabi sayang dengan umatnya. Padahal yang nyakit ini mereka. Nah itu. Jadi Abu Hurairah pun cak itu bertanya satu amalan yang pacak masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, ya ada, pasti masuk surga. At'imit ta'am. Galak-galak berbagi Cak ibu-ibu kan, ibu-ibu ni diperintahkan Nabi, wanita ni kalau masak banyak kuah bu, jangan banyak daging. Bagi belanja, kalau ada tak apa-apa. Banyak kuah, maksudnya banyak kuah tu tujuan Nabi tu kalau tercium dengan tetangga, semerbak pindang itu mambu. Kalau kita masak mambu kuah-kuah yang apa, yang bangsa hidung tahulah itu, cetakan hidung ni, apa cetakan hidung Palembang ni, tahulah itu ya. Oh ini pindang meranjat, ini pindang ini. Ya, jadi kita berbagi, it'amu ta'am. Kata Nabi, it'amu ta'am, at'imi ta'am. Berbagilah. Ini kalau di Nabi ini sifatnya umum ini, bukannya di bulan Ramadan. Kita bicara di bulan Ramadan. Pahalanya lebih banyak lagi. Wabsis salam, sebar ke salam, wasilil arham, sambung tali silaturahmi. Nah di Ramadan ni kita juga disunahkan menyambung silaturahmi dengan keluarga-keluarga kita, misan kita, tapi menurut syariat. Jangan silaturahmi menurut kehendak kita, dengan syariat. Kita datangi, kita antari makanan, kita apa, nyambung. Itu sunnah hukumnya. Sikap lagi, wasalli bil lail wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam, manusia dalam keadaan tidur. Ini dapat galau di Ramadan ini. Biasa kita tak pernah bangun malam. Di sini kalau subuhnya kami tak, kalau 2 Ramadan. Kami insya-Allah lebih kami dari ini. Nah, di Ramadan nikmat kan? Di Ramadan yang tak pernah metu. Apalagi hari raya. Hari raya metu galau dari seluruh rebo. Ya, namanya nikmat. Itu kenikmatan istilahnya yang Allah beri di bulan Ramadan. Kita tak ngomong ke individu masing-masing, tidak. Cuman nikmat. Nah, manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Ibu-ibu bangun jam 2:30, jam 3 bangun. Rapi kelah, ngangat ikuah segala macam, tinggal kedengat solat. Nah, itu kan tahajud itu. Kita, laki kita belum bangun. Memang kan di antara sunnah Ramadan ini kan takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Anabe sahurnya jam 4:04. Makanya agak ngaca-ngaca ke sini. Dari rumah jam 4:20 masih terkeja. Ya, Pak Yanto tadi ngomong muka jam 4:05. Jangan Pak kecepatan gino. Ngejo ke sana. Malam kan sepi juga Adalah galak sikok 2 budak-budak mabit ke bercon tengah jalan itu Ya sudah risiko risiko kita dakwah. Ya seperti itu. Ya cuman kita nikmati. Nah ini kata Rasulullah. Kalau 3 ikut itu kita pakai, memberikan makanan, menyebar ke salam, menyambung silaturahmi. 4 ikut, solat di waktu malam, manusia dalam keadaan tidur, tadkhulul jannata bisalam. Kau akan masuk surga dengan sentosa dan sejahtera. Ya, kalau kita sekarang ini kita belum merasakan surga itu mak mana bentuknya. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat pun kita sering mendengar riwayat-riwayat yang diceritakan oleh Rasulullah. Dulu diceritakan ada seorang ahli ibadah dalam hadis. Diceritakan seorang yang ahli ibadah, dia selalu berbuat maksiat.
Jadi ada seorang yang ahli ibadah, dia selalu bermaksiat. Kemudian dia berjalan di padang pasir, ketemu dengan seorang abid. Abid ini ahli ibadah. Jadi dulu ada wong yang ahli maksiat. Kemudian melakukan perjalanan di padang pasir, ketemu dengan wong ahli ibadah. Wong ahli ibadah ini kehausan, kehabisan bekal. Si tukang maksiat ini nengok. Nah, ada seorang ahli ibadah di zaman dulu, diceritakan dalam riwayat Rasulullah yang menceritakannya. Faja'ala sahibahu yanzuru ilaih. Lalu dijingokinya, nah ini ahli ibadah ini. Wong soleh ini, aku ni wong maksiat. Wong yang jauh dari Allah. Wa huwa sari'un, dijingoknya ahli ibadah ni kausan sudah, tak kuat lagi nak berjalan. Ingat lagi nak di ujung apa? Kematian sudah. Kehabisan banyu. Dia liwat, dia nyingok. Lalu dia berkata dalam dirinya, wallahi, ni ahli maksiat ni ngomong, demi Allah, kalau wong soleh ini mati dalam keadaan aus, aku kan ada banyu ini dia. Aku punya banyu, dia mati dalam keadaan haus, tak mungkin Allah melepaskan aku dari azabnya. Tak mungkin Allah melepaskan aku dari azab, dan aku tidak akan mendapatkan kebaikan selama-lamanya. Tapi kalau aku njuk minum, aku yang mati ujinya. Jadi macam ini. Kalau aku paksa ke minum, banyu ni cuma semai inilah. Aku yang laju, aku yang tewas. Akhirnya sudahlah, biarlah dia selamat. Aku tawakal bersama Allah. Akhirnya ditetaknya dua banyu tadi. Ahli ibadah tadi diminumkannya, yang lebihnya dikit digawaknya. Kebanyakan dinjuknya kepada ahli ibadah, sehingga ahli ibadah tadi tegak, sehat kembali. Dan dia tadi pergi meninggalkan si abid tadi. Kemudian tak tahunya akhirnya mati di tengah jalan dia tadi. Kerana mati kehabisan bekal, akhirnya dia mati. Kemudian diceritakan oleh Rasulullah, dia ditegakkan di hadapan Allah Ta'ala. Si zalim ini tadi, si maksiat ini ditegakkan di hadapan Allah Ta'ala. Lalu Allah malaikat ingin membawa dia ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Fatasqihul malaikah fayaral abid. Ketika malaikat itu membawanya untuk masuk ke dalam neraka, tak tahu datang si ahli ibadah ini tadi. Abid yang dinjuknya minum tadi, ini minum, masalah minum, datang dan dia berkata, ya fulan, dia jingok, nah itu wong yang aku unjuk minum dulu ujinya. Kemudian dipagainya, malaikat dia nyerit ke, dia syahid malaikat, dia berkata, ama ta'rifuni, ente ngedak sama anak. Uji si ahli maksiat ini, ente ngedak sama anak. Maka si ahli ibadah menjawab, siapa ente? Man anta? Siapa ente? Maka dia menjawab, anak ngedak dulu yang pernah nunjuk minum ente. Ketika, nah ini kebaikan tu nanti ngungkitnya di akhirat tu, bukan di dunia, Pak. Makanya Allah sebut kalau kita ngungkit kebaikan di dunia, habis pahala kita. Tapi kalau di akhirat tidak, boleh. Di akhirat itu sumpah lagi tidak berlaku lagi. Sumpah kita di dunia, kalau kita bersumpah palsu, apa hukumnya? Oh, berdosa besar Tapi kalau di surga tidak. Sebab di surga tu kita kayak bersumpah. Wong-wong yang masuk surga tu nyingok istana besar, wallahi aku nak ini. Dah lah kau, ya Allah, baiklah. Rumah besar, rumah gedung, baiklah. Begitu nak masuk, nyingok yang belah kiri lebih besar lagi. Tak jadi yang itu. Wallahi tak jadi yang ini pula. Itu kendak wong surga. Banyak kendak wong surga tu. Tak apa-apa tak berlaku di surga. Sumpah tu tak berlaku di akhirat. Pokoknya kalau di akhirat tu tak kata yang berlaku lagi hukum. Termasuklah ini tadi. Mungkin kan? Dia kenal tak sama anak? Siapa ente? Ana dulu yang ngenjuk antum ente minum waktu ente kehausan. Oh, kata yang abid tadi, bau ingat ana. Ente ni, iyo. Fayaqulul malaikah, maka malaikat berkata, stop dulu, kata malaikat. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba apa? Hatta yakifu fayad'u rabbah. Si maksiat ini tadi, si tukang ahli ibadah ini tadi, di stop ke malaikat. Tunggu dulu. Ini kan berkelakar dia ni tadi kan. Ya fayaqulu ya Rabb, tiba-tiba dia berkata, ya Allah, qad arabta yadahu indi. Kau telah mengetahui, kata ahli ibadah tadi, pertolongan dia dengan aku. Ni yang ditolong tadi ni, yang dinjuk minum tadi. Wa kaifa asarni ala nafsihi. Sekarang bagaimana aku akan membantu dia. Ya Rabb habhuli, berikan syafaatku untuk dia. Bantu dia. Nak disyahidkan aku sudah. Bantu dia. Fayaqulu, lalu Allah jawab, huwalak. Huwalaka, kata Allah. Baiklah.
syafaatmu kuberikan buat dia. Fayaji'u, tiba-tiba syafaat itu datang, cahaya itu datang, ditariknya lelaki yang ahli maksiat tadi, jadinya nak seret ke dalam neraka, dipindahkan Allah ke dalam surga Allah, kerana syafaat tunjuk banyak minum tadi yang tak ada banyak. Mak mana kalau sampai kenyang? Kita ngenjuk dikit baik, dah sampai kenyang, dapat jaminan seperti itu. Dan itu pun juga diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak riwayat menceritakan tentang sedekah itu, ngenjuk makan itu. Nabi pernah menceritakan tentang seorang yang beribadah kepada Allah sekian puluh tahun, 60 tahun lamanya. Setelah 60 tahun turun dari gunung, ketemu wanita. Lama dak jengok betino, tergoda, akhirnya melakukan perbuatan maksiat. 60 tahun dak maksiat sama Allah Ta'ala. Begitu selesai melakukan maksiat dengan wanita ni, tersadar. Langsung 60 tahun itu luntur ya lo, pahala. Makanya jangan main-main dengan maksiat zina tu. Maksiat zina tu, wong itu kalau mati berzina, tak bertobat sama Allah, masuk neraka selama-lamanya. Ya, jangan dianggap kecil maksiat itu. Sebab maksiat itu dianggap kecil, dia akan jadi besar buat kita. Akhirnya si fulan yang tadi tu sadar, nyesel, nangis dia senangis-nangisnya. Kemudian dengan kesedihan dia, dengan kesalahan dia dengan Allah, akhirnya dia lewat berjalan, ketemulah seorang pengemis. Dibagikannya lah 2 potong roti tadi, dia punya roti, diinjukkannya. Dari situ Allah ampunkan dosa dia. Jangan nyoba cak itu, kayak magi ke roti diampuni dah. Ini kena dalam keadaan yang tidak tahu seperti itu. Agak, aku pernah dengar cerita. Inilah ke sifat kebodohan manusia ni, galak nyetak cak itu. Sama cak dengar hadis seorang pelacur memberi minum dengan anjing. Kalau cak itu ngenjuk minum anjing masuk surga. Bukan cak itu. Zaman dulu itu tak tahu. Mereka kan tak ada tahu. Jadi artinya kita bicara masalah sedekahnya. Maka di sini Nabi Muhammad SAW itu memberitahu kepada kita sebagai umatnya, begitu besar pahala memberi makan itu. Nabi Muhammad telah memberitahukan melalui hadis-hadisnya kepada kita umatnya Rasulullah SAW, memberi makan itu termasuk kafarat. Kafarat itu bisa menebus segala kesalahan kita dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan Allah Taala itu yubahi, membanggakan malaikatahu kepada malaikatnya. Kalau ada orang-orang yang galak memberi makan kepada saudara muslimnya, itu dibanggakan Allah dengan malaikatnya. Nah, di antara salah satu sebab malaikat turun ke dunia ketika Lailatul Qadar itu. Di sana dah katik magi ke takjil. Di langit sana dak katik bagi ke makanan. Ya, di langit sana dak katik bagi-bagi sedekah makanan. Dak katik malaikat dak makan dak minum. La akla la syurba wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wala nauma lahum. Pelajaran budak SD itu, akidatul awam dulu. Malaikat itu tidak dekat makan, dak malakul ladzi dak katik abah, dak katik ibu, dak makan, dak minum, dak tidur. Jadi malaikat tu nengok, ya Allah, alangkah hebatnya ibadah umat Nabi Muhammad ini, magi ke makanan, solat jenazah, ngantar jenazah, nengok orang sakit, nyebar ke salam. Alangkah hebatnya, sehingga mereka minta sama Allah untuk turun di malam Lailatul Qadar itu. Makanya mereka minta, yang jahat-jahat ditutupi Allah. Banyak buruknya umat Nabi ini sebenarnya. Dari fi'ilnya buruk. Tapi ditutupi Allah sampai mereka berkata subhanaman azharul jamil wa satarul qabih. Kata malaikat, maha suci Allah yang telah menampakkan keindahan dan menutupin segala kekurangan. Maka tu turun tu. Makanya di antara ciri-ciri Lailatul Qadar itu paginya dak katik cahaya matahari keluar, putih be. Cuma lambat kalau nak tengok paginya be, malamnya liwat. Ya, kayak dengar ada ciri-ciri paginya nunggu, malamnya liwat. Ya, jangan sampai liwat malamnya. Nah itulah kenapa? Sebab saking banyaknya turunnya malaikat di malam itu, cahaya malaikat itu nutupi cahayanya matahari. Itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Kalau Imam Syafi'i berpendapat di malam 21, 23. Lebih condong ke malam 21, 23. Tapi ibu, bapak bukan di rumah.
Lailatul Qadar itu tidak mampir ke rumah kita, tidak. Mampinya ke masjid, mampinya ke musola. Makanya wong yang hidup ke Lailatul Qadar itu disalamani malaikat Jibril. Kuncinya galak nunjuk makan di awal Ramadan. Wong yang galak magi-magi ke makanan, membuka ke wong puasa di awal Ramadan itu, agak di malam Lailatul Qadar disalamani oleh malaikat Jibril. Kalau sudah disalamani malaikat Jibril, maka hatinya akan lembut, gampang nangis, gampang sadar dengan maksiat, tidak gampang berbuat maksiat. Itu dari sini sumbernya. Galak magi ke makanan ini. Kita magi ke makan, tak perlu nak lemak-lemak ni kan, yang penting baca dimakan. Kalau tak baca dimakan jadi bagi ke. Sama cak kita ngenjuk baju. Kalau kita ngenjuk baju sama wong, kalau baju tu masih pacak dipakai, ngenjuk ke? Kalau tak pacak dipakai, jangan dinjuk ke, buat labai. Kan cak itu. Jadi keutamaan yang Allah berikan, walaupun sebuah roti, segumpal kurma itu luar biasa. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu, Allah Ta'ala itu akan memasukkan satu suap roti, satu potong kurma dengan apa yang bermanfaat kepada orang miskin yang dimasukkan surga dengan 3 kelompok. Pertama, wong yang ngongkon. Wong yang ngongkon nginjuk makan sama wong yang butuh. Kemudian zaujah muslihah, punya bini di rumah, bini yang solehah, mantu lakinya juga untuk sedekah, bukannya ringam tapi malah mendorong. Lajulah pak, lajulah, biarlah berbagi. Kau ni berhentilah ngenjuk wong kita makan lagi sago. Nah, jangan cak itu. Ya kadang-kadang kan ada yang bini cak itu ngenjuk wong tua lagi protesnya. Sampai ada pernah bertanya sama anak tu, nangis-nangis dia. Dia bertanya sama anak sampai nangis-nangis. Bininya tu tak boleh ngenjuk ibunya duit. Sampai budi ke tak apa-apa. Lanang ini bu masuk surga tetap dari ibu. Kalau wanita masuk surganya dari suami. Suami itu kunci surga nerakanya seorang wanita. Walaupun zalim, kata Nabi. Walaupun lakinya zalim, kalau dia taat, surga buat dia. Makanya surga ada tingkatan. Tapi kalau lanang, walaupun nak berpunya, tak usah ke maaf, nak punya bini 4 lah, tetap surganya di ibunya. Kunci di ibunya. Makanya kalau kita pengen laki kita ingin masuk surga, ongkon dia berbakti juga sama ibunya. Tidak mungkin laki nak ngenjuk ibu, nak ngenjuk bini. Pasti dia berfikir. Nah, jadi wanita yang muslihah ini yang ngongkon mantu lakinya, lajulah sedekah, kita bagi ke makanan. Ini yang masuk surga pertama juga, kata Rasulullah. Yang sikok lagi khadim, kalau ada pembantu. Pembantu yang galak juga, bagikan fakir miskin. Oh, hebat lagi. 3 kelompok, lakinya, bininya, pembantu. Pas. Itu satu keluarga, itu kata ulama mengatakan melalui hadis diriwayatkan oleh marfu Imam Tabrani, surga, kata Rasulullah. Nah, ini yang dibanggakan Allah kepada para malaikat-malaikatnya kelak. Makanya malaikat tu turun nyengok benar ni apa? Walaupun tak ditunjukkan Allah, kita ketabasa kalau. Tapi malaikat tu nak nyengok umat Nabi ni hebat-hebat nian. Sampai malaikat Jibril melok turun. Nah, kalau kita bicara tentang keutamaan itu tadi, luar biasa. Wanita pun mendapatkan bagiannya. Dalam satu riwayat diceritakan ada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'amin baitiha ghairu mufsida." Apabila ada seorang wanita membagikan makanan dari rumahnya tapi tidak boros, tidak ngusak. Maksudnya tidak ngusak tu izin dulu sama lakinya. Ngomong baik-baik dulu sama suaminya. Pak, mak mano kalau kita sedekah. Kalau kita puasa ni, kita jatah ke seminggu sekali kita masak, kita bagi ke fulan atau fulan. Tak ada mufsidah, lakinya senang, lakinya tahu. Sebabkan maaf, kalau duit rumah tangga tu kan yang tahu kan hanya 2 laki bini, itulah bagian-bagiannya. Kata Rasulullah, kanalah ajurha bima anfaqat. Wanita itu, seorang istri itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan nilai yang disedekahkannya. Tapi dengan catatan bukan melanggar syariat. Kemudian lakinya mendapatkan pahala juga. Kalau dia ngizin ke, lajulah. Kenapa? Mindo kita itu nah, sago. Kadang-kadang anaknya 8.
Kadang-kadang dijinguk, ya Allah, sarung ni makan lagi sarung. Mak mana kalau kita puasa ni kita ada rezeki seminggu sekali kita antari. Sadonya baik. Wong tu kan tak ada mungkin nak minta banyak. Ni namanya dinjuk. Apa? Ananda aku tunjuk ini, aku nak daging. Nah, tak mungkinlah macam itu. Dia tunjuk tahu, kemudian nak minta daging. Nah, ini seperti ini kata Rasulullah. Dan kalau umpama kita punya pembantu, pembantu tu mendapatkan juga daripada keutamaan wong yang mengeluarkan makanan kepada orang-orang yang butuh untuk diberi makan, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sangat menganjurkan kepada kita umatnya Rasulullah untuk bisa melakukan aktivitas memberi makan di bulan Ramadan ini, berbagi kepada sesama yang berpuasa. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah SAW ada 7 perkara yang akan dibawa orang itu mati sampai dalam kuburnya. Pahalanya akan mengalir terus sampai dia meninggal. 7 ikut kata Rasulullah. Yang pertama, man allama ilman. Seorang guru, kiai, ustaz yang mengajarkan ilmu agama sehingga muridnya tadi mengamal dan itu pahala akan mengalir sampai hari kiamat. Terus tak putus-putus. Makanya dakwah itu kita kalau bantu ustaz itu dakwah, baik itu kita bantu materialnya, bantu apa zahir batinnya, itu pahala tu ngalir gitu. Apalagi makanya maaf bukan kita bicara masalah besar sedikit sedekah itu. Imam Suyuti kalau tak salah beliau mengatakan sedekah yang paling terbesar itu sedekah dengan wong alim. Kalau wong tua 900, kalau 900, kalau menunjuk wong alim itu 100.000 pahalanya. Lebih besar. Kenapa? Sebab kalau kita menunjuk wong tua kan pasti dipakai oleh wong tua untuk kebutuhan dia kan. Tapi kalau kita menunjuk wong alim, tidak 100% duit itu dipakainya sama wong alim. Tidak untuk kebutuhan dia, pasti ada jalan-jalan yang dikeluarkannya untuk yang lain. Makanya kadang-kadang kita lebih penting. Ana kalau di majlis sana di Mata Merah, kalau ngundang-ngundang ustaz, ngundang-ngundang, ana tanya, berapa kamu ngenjuk hadiah sama ustaz itu? Maaf, bukannya ustaz nak cerita masalah pulusnya, bukan. Cuman kita tahu amalan ini ngali sampai akhirat. Dan kita dibawa. Makanya wong itu kalau cinta sama ulama, biasa, yang lebih hebat lagi kalau ulama itu cinta sama dia. Lebih hebat lagi itu. Kalau cuma cinta sama wong alim itu sudah tuntutan kita. Tapi kalau ada wong alim yang cinta sama kita, jadi mengajarkan ilmu agama kita bantu dakwahnya. Apalagi antum ada pulus, nah sama kita mantu santri mondok, itu besar pahalanya. Kalau dia jadi ulama, pahalanya ngalir buat kita. Kita bantu ulama dengan kita punya ekonomi yang kencang umpama. Kita bantu dakwanya. Dia ngajar ke sana, kita maaf umpama kita beli ke motor, kita beli gini untuk dakwanya, itu ngalir pahalanya. Kita dapat bagiannya itu sampai hari kiamat. Ini Rasulullah yang ngomong. Makanya jangan pelit dengan harta dunia. Harta dunia itu ya itu labu. Ibu dapat duit gaji sebulan. Ada kemarin ibu-ibu dinjuk gaji setiap bulan oleh lakinya 3 juta untuk belanja rumah. Gajinya merengut 3 juta merengut. Pas dapat duit dari kampanye 100.000 senang nian. Oh, dapat duit 100.000. 100.000 dari mana? Dari bulan. Aku tiap gaji kau senang 100.000, 5 tahun sekali kau dapat. Tiap bulan 3 juta tengok aku merengut. Nah, itu juga tak bersyukur sama Allah Taala. Jadi ilmu itu yang manfaat. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, auqaro nahron, ngalirkan banyu. Ni kekeringan, kita buka sungai masukkan supaya banyu masuk waga, itu besar pahala. Itu besar pahala. Yang ketiga, hapro bi'ron, muat sumur. Muat sumur kita sedekahkan. Kamu di sini kampung ini kekeringan, kita ada duit, kita bor ke sumur bor sehingga banyu tadi banyak. Kita sedekahkan wakaf buat orang kampung sampai dalam kubur, pahalanya ngalir terus selagi sumur itu dimakan, digunakan oleh rakyat. Yang keempat kata Rasulullah, warasanahlan, nanam kumo. Ternyata nanam kumo tu salah satu amal jariah. Kumo, batang kumo. Itu kan kumo tu kan kalau ditanam tumbuh dia terus berbuah terus. Kumo tu tak habis-habis dimakan. Apalagi yang makannya orang puasa segala macam.
Yang kelima, bana masjidan, membangun masjid. Itu besar pahalanya. Cuma nak ikhlas. Bangun masjid tu jangan ada ikhlas. Kata Abdullah Haddadnya, ada sikap orang ngadu sama Abdullah Haddad, "Bib, kami ni nak bangun masjid." Jadi mak mana kata Abdullah Haddadnya? "Yo, tanah punya dewek, duit punya dewek, segala punya dewek. Jadi aku nak bangun masjid." Nah, kata Abdullah Haddadnya, "Agak kalau lah kelar, yang ngenjuk namanya warga, mak mana? Kau mak mana seandainya ngenjuk namanya warga bukan kau dewek?" "Oh, nanda aku nak nama aku dewek." ini dalam Tasbitul Fuad ada pertanyaan. "Nanda aku nak pengen nama aku dewek sebab duit aku dewek, tanah aku dewek." Lah kata Abdul Haddad, kalau cek itu batal ke? Kenapa? Percuma baik. Duit kau habis, harta kau habis, tidak bawa menghadap Allah pula. Nah, nak ikhlas. Bangun masjid, nak ikhlas, tak main-main. Makanya dalam hadis, masjid itu kalau tak untuk dibutuh dibangun, ke tak usah. Dilarang oleh Nabi. Apalagi berlebih-lebihan, tak boleh. Kadang-kadang maaf-maaf, saking banyak duit masjid tu yang bagus dihancurkan. Itu tak boleh, mubazir namanya. Kalau dia memang butuh, memang dia sudah goyang dan memang butuh perbaikan, kita baik, tak apa-apa. Memperbagusi juga boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Pahalanya ngalir terus. Makanya kita bangun masjid. Cak tempat anak kedudukan itu. Musola kan berubah sudah. Musola tahu Dulu kan itu tahun 18 berapa musola itu suratnya. Diubah. Nah, waktu dibangun itu banyak sekali kan unglen-unglen lama itu kan. Itu kan wakaf dari wong dulu. Nama mana? Tak boleh kita jual, tak boleh kita tunjuk sia-sia ke baik. Kalau tak pacak kita jual, kita pendam ke situ, tanam ke situlah. Sebab ngalir itu jarian, itu masjid. Terus dia ngalir sampai kita mati. Nah, ada yang tak percaya, tunggulah mati. Ya, dia tak percaya. Nah, tengoklah. Tunggulah setelah kau dia meninggal. Yang keenam, kata Rasulullah, warasa mushafan. Orang yang mewariskan Quran. Makanya kalau kita ke Madinah itu kan, kita tak pacak, tapi kalau di Madinah Mekah tu nak sedekah wakaf Quran tu tak pacak, harus beli di tempatnya. Tak baca kita basing-basing kan, di sana dijago kan, mungkin ada peraturannya di sana. Tapi kalau di tempat kita baca, cuman ingat siko mesen baik. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak nak wakaf Quran, jangan niat ke untuk masjid, niat ke untuk muslimin. Kalau niat ke untuk masjid, tak boleh digawa balik. Aku wakaf untuk masjid. Masjid itulah tercancang lah, terbaca tidak, belapukan pula, berdebu pula. Kalau kita niat ke untuk muslimin wakafnya, kalau orang tak pacak maca, tak kata Quran, dia pacak gawaknya balik. Kenapa? Wakafnya untuk muslimin. Gawak balik, boleh, jangan dilarang kalau orang nak ngaji. Nah, makanya ingat ke kalau nak wakaf Quran, niat ke untuk muslimin, jangan untuk masjid, jangan untuk musola. Sebab lah banyak numpuk Quran di masjid itu tak dibaca tidak. Ya, banyak tak Quran? Ya, bukan banyak lagi, meritip sudah. Ada yang tebok-tebok, ada yang sampai rayapnya terselek-selek, tak lagi nafsu makan ku ala lama. Nah, itu kan. Nah, jadi kaum muslimin, biarlah dia nak ngawak. Aku nak ngawak maco di rumah. Lajulah, sebab wakafnya untuk muslimin. Bawalah balik. Nah, itu pahalanya ngalir buat kita. Setiap huruf yang dia baca dapat bagian pahala. Kalau kita, aku wakaf di masjid 10 ikok, ngantar ke masjid, baca tidak sampai mati. Ngapa tak kata kiriman Quran? Baca tidak. Coba kalau diwakaf muslimin kan, kirim terus baca. Itu niatnya, menerima niat be. Jangan untuk masjid atau musola. Itu wakaf untuk muslimin. Yang terakhir, tarku waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Nah, itulah tadi termasuk tadi. Ada lagi yang di antara amalan yang bakal mengalir sampai hari kiamat. Tadi kan air kan, itu sedekah termasuk ngalir sampai hari kiamat. Yang terakhir anak yang ditinggalkan, yang pacak macokan doa untuk orang tuanya. Nah, itulah fungsi kita mondokkan anak di pesantren. Bukan nak pengen jadi kiai, bukan nak nyai-nyai kiai, bukan nak pengen jadi ustaz supaya kalau kita mati dia pacak ngirim doa sama kita. Waladin soleh yad'ulah, kata Rasulullah. Kita meninggal dalam kubur, malam Jumat datang hidangan kiriman. Dari mana? Dari anak inti, malaikatnya. Nah, oi, iwaknya banyak pula. Ada nasi kebuli setengah, nasi mandi setengah, nasi minyak setengah, nasi gemuk pula. Ingat ke? Oi, kirimannya istilahnya duduklah nyepo, masya-Allah. Ini terus ngalir sampai hari kiamat. Anak yang berbakti sama wong tua itu.
Itulah tadi pentingnya Rasulullah memberikan tahu kepada kita itu untuk bersedekah banyu dan bersedekah apa yang bisa membawa pahala buat kita. Nah, dalam satu riwayat Nabi itu ngongkon 3, api, uya sama banyu. Api, uya sama banyu. Jadi kalau tetangga kita minta 3 ikut itu jangan ditolak. Api itu bukan api rokok, bukan. Kalau api rokok tolak dah apa-apa, ganti api. Maksudnya itu kayu bakar untuk masak. Nah, itu sikok. Yang kedua garam. Garam itu juga kalau tetangga kita minta garam, itu sunnah garam itu. Makanya kita kalau sebelum makan itu sunnah dulu pakai garam 3 jari. Itu kalau nak badan sehat. Walaupun badan gemuk tapi sehat. Itu sebelum makan siapkanlah. Anak di rumah cak itu 3 jari nah. Sudah makan cak itu juga, habis makan baik lagi 3 jari. Itu juga sunnah itu dilakukan Rasulullah. Uya itu kalau dia natangnya sesudah dingin jadi ubat. Tapi kalau dia dimasak jadi penyakit. Makanya ibu-ibu kalau masak-masakan langsung masukkan uya, itulah darah tinggi naik. Tapi kalau kita sudah masak lah dingin, nah bulan puasa ni kan tak mungkin kita nyicip, makruh nyicip kalau pacak dah usah nyicip ya, per kilo ke bayar. Apalagi ibu-ibu jago masak kalau caknya ni. Boleh lagi nganter raya ke 8 jam. Nah, istilahnya tu kan. Jadi waktu sudah selesai dingin, waktu nak makan baru nyusul uya. Uya tu nyusul, baru kita nyicip. Oh, lemak. Nah, itu jadi ubat dia. Uya itu yang jadi ubat. Kalau uya dimasak itu jadi penyakit. Itu kan? Jadi uya, sikok lagi banyu. Banyu jangan ditolak. Banyu jangan nyejar-nyejari. Kalau seember 2 ember lajulah. Kalau 13 ember 6 kali hitungannya banyak. Kalau dia nak minta seember banyu juga sedekah. Sebab sedekah banyu ni malaikat Jibril sering sekali datang ni Rasulullah tunjuk tahu tentang sedekah banyu. Riwayat yang sebutkan seperti itu. Jadi insyaallah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa berbagi sedekah sesama-sama kita, it'amut ta'am, kita bisa membagikan makanan untuknya kepada orang-orang yang berpuasa, dan kita juga bisa bersedekah untuk keluarga-keluarga kita di bulan Ramadan untuk mencari, sebabnya tujuan sikok ingin mencari keridhaan Allah Taala. Tidak katik lain tujuan kita supaya kita ridha Allah Taala. Di mana kita berada, kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita dan keikhlasan kita. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang anda sampaikan kesempatan pagi ini manfaat, dan mudah-mudahan wabil khusus buat anda pribadi. Mungkin kerana di bulan Ramadan ini barangkali ada yang nak ditanya, silakan, tak apa-apa. Batu es sama juga, batu es, banyu juga batu es. Minta batu es saja, lanjut batu es. Ada, silakan Pak Andi. Bisa dikias dengan gas. Bisa, gas bisa. Pokoknya yang untuk masak. Gas Kalau gas itu satu tabung tak mungkin Sering tetangga itu enggak punya gas. Nah, tak apa-apa, bisa masuk gas. Apalagi kalau ada isinya dikit, tambah boleh itu pahalanya. Nah, ada dikit isinya pakailah kayak itu. Betul. Itu maksud api itu kayu bakar. Kayu bakar itu berarti gas, kompor kan itu. Ada bertanya lagi ibu-ibu? Tak. Tolong jatuh lagi. Ada ibu-ibu tak ada. Oh, ya. Kalau ada baju-baju, kan bersiwak itu boleh menurut Imam Syafi'i. Bersiwak. Di dalam mazhab Imam Syafi'i memakai siwak itu di bawah waktu zawal sunnah. Waktu zawal itu sebelum zuhur. Masih boleh, tapi di pucuk waktu zawal makruh. Menurut Imam Nawawi tak. Imam Nawawi yang menolak makruhnya. Sebab Imam Nawawi berdalilkan hadis mulut wong yang berpuasa itu wangi. Tidak menghalangi dengan siwak. Tapi kalau kita melok mazhab Imam Syafi'i ya tak usah maki. Tak usah maki lah kalau sudah jam 12 zuhur tu tak usah maki siwak lagi. Ana juga cak itu. Ana kalau ngajar zuhur ni tak nak bawa siwak. Kita ngembek Imam Syafi'inya kan. Nah, tapi ada ulama yang makinya cak ini. Ada ulama yang makinya pas wajib solat wajib. Ya, solat wajib dipaki, zuhurnya dipaki, asarnya dipaki. Ya itu. Berikut kan cuma yang makruhnya kan zuhur sama asar kan, nah dipakinya untuk solat wajib Kan siwak itu kan sebenarnya solat sunnah, solat wajib kan disunahkan maki. Nah, mereka yang ngembek jalur tengah tadi, ngembek dua pendapat ini tadi, ngembeknya yang wajibnya Nah, itu pun juga makinya dah usah nak kumu-kumunian dengan
Cak itu baik. Nolok itu kayak metu galol segala macam mulut dari mulut itu. Ya, makan siwak juga kan tak boleh lama-lama, makruh. Makan siwak tu kalau lama-lama jadi ke sekelat kojek itu tak salah, tak boleh. Kecop habis dia. Terkus kering siwak itu. Ya itu baik. Sama sikat gigi sama. Sikat gigi kalau sudah habis zuhur makruh. Sama. Itu baik. Mandi juga, mandi jangan suri mandi tu. Habis maghrib, habis buka, nak tarawih. Oh segar nian, anak lah nyoba. Terus lah. Habis maghrib, habis buka, sebelum sudah kenyang perut tadi, sudah solat maghrib lah beres, mandi gitu. Niat, tapi mandinya jangan tak niat, tak boleh pahala. Niat mandi malam Ramadan, sunnah, mandi. Ya, setiap malam sunnah, memang tiap malam sunnahnya. Mulai dari badal maghrib sampai subuh waktunya. Malah 2 kali mandi, sebelum subuh mandi lagi, ada mandi junub, ada mandi biasa. Ya deh, nah istilahnya tadi kan, mandi segar. Nah kalau sore jangan mandi bu. Sore itu pacak ngembung ke perut kalau mandi, perut tu kosong. Masuk banyu, agak jadi penyakit, nyala ke puasa. Padahal pacak nyago diri dewek je. Sislap baik kalau sore itu siram siram tak apa-apa. Ada lagi bertanya tak? Paham kalau sudah, alhamdulillah berarti. Agak tinggalan pula bertanya. Ya kalau tak kata minta maaf, kurang lebih insya-Allah kita ketemu lagi di Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan antum disihatkan Allah selalu dan ana juga minta doakan mudah-mudahan sehat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.